Halo sister, kembali lagi sama aku Peak Wedding. Kali ini aku mau make upin pengantin lagi nih. Nah, untuk pertama kali aku aplikasiin makeover Hydran Serum ke seluruh permukaan wajah. Karena pengantin aku yang kali ini mukanya tuh bener-bener kering banget. Jadi aku harus ngaplikasiin serumnya itu ke seluruh wajah dengan secara merata. Dan aku kayak di tap-tap gitu loh, di bagian kasar-kasarnya. Juga aku kayak kasih sedikit lebih banyak gitu, tapi hanya sedikit aja ya, nggak terlalu banyak, sambil ditekan-tekan yang bagian kasarnya biar dia agak sedikit lunak kayak gitu. Terus selanjutnya aku aplikasikan under makeup atau base makeup dari Ultimatu yang warna hijau, dan kali ini aku mengaplikasikannya ke seluruh permukaan wajah pengantin aku ya guys, karena pengantin aku kali ini tuh mukanya benar-benar kering banget. Jadi di seluruh bagian mukanya tuh emang benar-benar kering banget ya guys. Selanjutnya aku aplikasikan Pure Pau Pau, atau yang dulu namanya kayaknya ini Lukas Pau Pau deh, cuma ganti jadi Pure Pau Pau. Jadi dia itu fungsinya kayak untuk smile line, kayak area bibir sama area bawah mata yang gampang banget crack. Jadi diaplikasiin Lukas Pau Pau, tapi jangan terlalu banyaknya, hanya bener-bener cuma kayak sedikit aja gitu diaplikasiin ke smile line, ujung-ujung cuping hidung, terus bawah mata sama bibir. Kemudian baru aku aplikasikan foundation. Tapi sebelum aku kasih foundation, ini aku kasih bawah matanya, ini di under eye-nya itu warna orange gitu, kayak korektor gitu loh. Karena kantung matanya ini sedikit tebal dan hitam, jadi aku bikin ilusi dulu pakai yang warna orange ini, baru aku aplikasikan foundation. Jadi kayak langsung ketutup gitu kan. Kalau misalnya nggak pakai yang orange ini, itu biasanya kayak di bagian under eye-nya itu masih tetap kelihatan kayak hitam-hitam keabu-abuan gitu loh. Seperti biasa, cara mengaplikasikan foundation ke muka pengantin itu jangan digeser-geser atau jangan terlalu nekan terlalu kenceng ya sister, karena itu sangat menyakitkan. Jadi kesannya kayak ditoyor-toyor gitu ya pengantinnya. Jadi sebisa mungkin kita kasih pelayanan yang soft, yang lembut, yang nyaman ke pengantin, jangan yang kasar gitu loh, karena kenyamanan pengantin juga adalah tanggung jawab kita. Nah, ini aku mengkontur dalam pakai kontur krim dari Ines Cosmetic yang shade 04 dark. Aku mengaplikasikannya menggunakan spons bedak yang kotak, karena aku sudah terbiasa pakai ini ya sister. Kalau misalnya kalian mau pakai kuas atau pakai jari telunjuk itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena setiap orang punya caranya masing-masing. Yang paling nyaman apa, yang paling enak untuk kita gunakan itu apa, kayak gitu. Jadi aku paling nyaman pakai spons bedak yang kotak, karena ini benar-benar akurat, bikin lurus dan nggak bikin melencong-melencong untuk bikin shading di hidung. Setelah itu aku tap-tap lagi ya pakai spons bedak, pakai beauty blender yang tadi awal kita pakai ya sister. Tapi kita harus lap dulu pakai tisu, jangan sampai terlalu banyak foundation yang masih tersisa, karena akan menghilangkan kontur dalam yang tadi. Oke, selanjutnya aku pakai concealer untuk di area T-zone dan di area bawah mata. Tapi biasanya aku di bagian tulang hidung nggak pernah dikasih concealer ya sister, karena kalau misalnya aku kasih di situ tuh kayak kesannya kayak tebel gitu. Jadi untuk tipe makeup aku sendiri, aku tidak menggunakan concealer di area tulang hidung. Nah, setelah semua foundation dan concealer dan kontur krim, kontur dalam maksudnya sudah menyatu dengan kulit kita dan foundationnya pun sudah masuk atau sudah matang, baru kita baking. Nah, cara membakingnya itu harus di tap-tap satu bagian per bagian.
jangan terlalu ringan dan jangan terlalu menekan, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu pelit. Nah kemudian biasanya untuk di bagian kelopak mata itu menggumpal. Nah sebelum kita kasih bedak tabur atau loose powdernya itu harus kita lap-lap dulu, atau biasanya di bagian mata pun sama kayak ada cake atau cracking gitu, kita harus tap-tap dulu pakai tangan, kemudian baru di baking pakai loose powder. Karena kalau misalnya nggak dibersihin gitu ya pakai tangan atau pakai beauty blender itu nanti dia akan ngegumpal kayak gitu aja. Karena kalau udah di setting pakai loose powder itu ya udah jadinya nanti akan seperti itu. Nah kemudian kita menuju pembuatan ini yang paling penting ya, pembuatan alis. Jadi banyak banget yang gimana sih bikin alis biar simetris. Sebenarnya alis kan memang bukan saudara kembar, jadi gak terlalu kembar banget, gak apa-apa, yang penting dia itu terlihat sama. Nah ini aku bingkai alisnya pakai pensil alis Viva ya, jadi pensil alis kebanggaan para mua desa kayak aku gitu. Nah biasanya aku bikin bingkai dulu kiri dan kanan, dan ini ternyata ya sister kalau dilihat ternyata aku yang sebelah kayak agak menurun sedikit, yang sebelah kanan. Tapi ini memang alis pengantinnya aslinya itu memang benar-benar turun menurun ke bawah gitu loh. Jadi aku kayak agak sedikit terkecoh, dan kebetulan di depan aku nggak ada kaca juga. Nah kemudian aku isi bingkai alis yang tadi aku bikin, kemudian aku isi pakai eyebrow kit dari Makeover. Terus rambut-rambutnya yang masih belum terlelap tidur aku lem pakai lem Expert Premium. Nah aku lem terus aku tidurin pakai kuasnya itu, baru aku lanjut ngerapihin alisnya lagi. Aku isi lagi yang masih kosong-kosong. Kemudian kalau udah terisi baru aku rapihkan pakai concealer. Ini aku pakai LT Pro yang smooth corrector shade Palm Rose. Nah ini tuh adalah cara yang paling menentukan alis menurut aku. Jadi kalau kayak misalnya kita pemula nih, kita belum beres bikin alisnya tuh masih kayak ada yang besar, ada yang apa segala macam. Nah ini adalah penentuan untuk alis kita, biar alis kita bisa jadi rapih atau nggak rapih gitu. Dan ini juga bisa bikin alis kita jauh lebih tegas, atau fungsinya memang untuk mempertegas alis. Nah kalau sudah selesai baru yang sebelahnya. Jadi lem alis ini gunanya kayak sedikit bikin serat-serat gitu loh bagian depannya, dan juga untuk merapihkan bulu-bulu yang belum pada tidur. Karena kalau misalnya dia masih kelihatan pating cerengenge itu nggak rapih banget sister. Oke, selamat menyimak. Dan dari video ini aku baru ngeh ya kalau ternyata memang alisnya ini yang sebelah kanan ya, dia agak sedikit turun kayak gitu. Nah ternyata pas udah mau selesai nih bikin alis, udah mau selesai bagian eyeshadow, aku baru ngeh, wah ternyata ini alisnya turun sebelah gitu. Jadi baru deh sama aku pas endingnya itu aku rapihin. Jadi kayak kalau ending kita ngeliat endingnya itu kayak udah agak sedikit rapih, nggak terlalu kelihatan menurun banget. Itu karena udah aku rapihin setelah selesai mengaplikasikan eyeshadow gitu ya sister. Ini yang alis sebelah kanannya, karena aku belum ngeh ini ternyata beda, yang sebelah kanannya kayak agak sedikit menurun, jadi aku biarin dan ternyata pas aku lihat HP, oh iya kelihatan kalau alisnya beda yang sebelah kanan. Setelah aplikasi eyeshadow selesai baru aku beresin, jadi pas endingnya tuh kayak sama, hampir sama gitu. Nah setelah selesai mengaplikasikan concealer baru aku rapihin pakai bedak padat yang warna putih dari Makeover. Setelah selesai aku aplikasikan kontur luar ini dari Vocalour. Jadi kontur luar Vocalour yang shade 03 Highlighter and Contour Bling Vocalour. Nah jadi aku ngaplikasiinnya biasa ya, kalau shading luar itu aku ngaplikasiinnya sedikit-sedikit aja. Nah setelah itu aku aplikasikan, maksudnya aku selalu belibet soal ngomong aplikasi. Jadi aku aplikasikan shading hidung juga. Nah aku sering ngeblend di sini karena biar garis-garis, biar nggak kelihatan ngegaris kasar gitu loh. Jadi sering-sering ngeblend, jadi kayak biar ngebaur gitu. Jadi
nggak serem, nggak cuma asal garis aja menurut aku kayak gitu. Nah kalau misalnya kelihatannya kayak hitam banget atau masih kasar banget garisnya, kita bisa baurin atau blendingin pakai spons bedak. Nah ini di bagian bawah matanya aku kasih highlighter atau bisa juga eyeshadow warna putih yang terang gitu di bagian bawah alis persis karena itu untuk nge-highlight bagian bawah alis. Kemudian aku pakai Simplicity eyeshadow quad dari YOU yang shade 003 Street. Nah, aku pakai yang coklat paling muda untuk bagian transisinya. Aku aplikasiin ke seluruh permukaan kelopak matanya gitu. Jadi aku harus rajin ngeblendingnya biar dia nggak ngeblok atau kaku. Kemudian aku aplikasiin yang warna coklat tuanya masih dari eyeshadow paletnya Quad 03 Street Simplicity YOU, sorry belibet. Nah gitu. Jadi aku ngaplikasiinnya agak di bawahnya dari warna transisi yang tadi ya, atau warna coklat muda yang tadi, karena biar dia bergradasi gitu. Aplikasinya pelan-pelan aja dan sedikit demi sedikit. Kalau aku lebih suka sedikit demi sedikit daripada yang langsung blok banyak, karena takutnya nanti wah ngeblok gitu. Aku nggak suka banget. Nah ini kemudian aku mengaplikasikan eyeshadow glitter liquid dari YOU Perfect Glam Liquid Eyeshadow yang shade 03. Ini kayak warnanya agak sedikit ke pink gitu, cuman masya Allah glitternya sisters bikin aku jatuh cinta banget dan dia awet banget dan lagi ada diskon. Nah aku ngaplikasiinnya nggak sampai ke belakang, tapi kayak cuman 3/4-nya aja, dan untuk bagian belakangnya kayak lebih menciut ke bawah, nggak ngelebar gitu. Nah kemudian untuk bikin glitter liquid ini tambah cemlorot cemerlang, nah kita timpa lagi pakai eyeshadow palette dari YOU juga. Nah ini dari paletnya Naturally Perfect Eyeshadow Palette X Smoky. Jadi aku ambil warna yang senada sama eyeshadow liquid yang tadi aku aplikasiin. Kemudian yang bagian belakangnya aku blending lagi menggunakan warna coklat yang tadi pertama aku pakai, biar dia itu kesannya ngebaur antara eyeshadow liquid glitternya dengan eyeshadow yang matte-nya gitu. Jadi nggak ada yang ngegaris-garis gitu. Kemudian aku baur-baurin lagi biar dia kesannya jauh lebih natural dan ngebaur. Nah kemudian aku aplikasikan juga sampai ke bawah mata, tapi warna yang di bawah ini agak senada dengan warna yang di atas, karena kali ini aku mau bikin kayak semi bold gitu. Kalau yang video yang sebelumnya itu kan aku kayak natural yang simple makeup wedding. Nah kali ini kayak semi bold, jadi bagian bawahnya pun warnanya sama dengan yang atasnya, kayak coklat tua gitu. Kemudian aku aplikasikan juga eyeshadow liquid glitternya ke bagian bawah mata, tapi hanya separuh aja, nggak sampai ujung. Kemudian sama dengan yang di atas, setelah aku kasih eyeshadow liquid glitternya, aku kasih juga eyeshadow dari palette yang tadi, yang 03 Street. Aku ambil warna yang gold campur sama warna putih, karena biar nggak sama banget sama yang di atasnya. Jadi biasanya kalau di foto di bagian bawah kalau warnanya cuman warna
yang silver gold kayak gitu, silver pink muda gitu biasanya nggak terlalu kelihatan, jadi aku kayak campurin pakai warna gold. Kemudian aku aplikasikan eyeliner. Ini eyelinernya dari Wardah ya. Aku suka banget sama eyeliner Wardah ini karena dia benar-benar pekat, bagus dan cepat kering. Kemudian aku aplikasikan lem bulu mata. Lem bulu matanya aku aplikasikan mengikuti eyeliner yang tadi aku aplikasikan. Kemudian aku tempel bulu matanya dan aku kayak satu-satuin bulu matanya ke kelopak mata bagian atas gitu. Kemudian aku jahit bulu matanya menggunakan lem bulu mata Expert Premium. Jadi bulu mata yang asli kita dikasih lem, kemudian disatu-satuin gitu dengan bulu matanya. Jadi yang tadi kita jegragin nggak terlalu ngejegrak, jadi dia kayak lebih turun ke bawah dan kesannya jadi jauh lebih natural. Nah, ini tuh bagian bulu mata bawah sudah aku kasih lem, makanya aku kipas-kipas biar cepet kering. Ini caranya menjahit bulu mata. Jadi bulu mata asli kita dijahit ke bulu mata palsu yang tadi udah kita tempel ke kulit. Nah, seperti ini ya sister. Jadi dia tahan lama, anti badai, anti nyoplek, anti nyoplok, pokoknya mah begitu ya. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian untuk bulu mata yang kedua, kita taruh di bagian atas bulu mata yang tadi pertama kita aplikasikan. Jangan lupa untuk selalu menekan-nekan dan memastikan kalau bulu mata itu benar-benar nempel dengan sempurna. Kemudian kita rapiin lagi nih pakai eyeliner. Jadi kalau ada yang bagian yang masih putih-putih gitu kan kelihatannya kayak kotor gitu, kita bersihin, kita tutup dosa-dosanya menggunakan eyeliner Wardah ini tadi ya. Dan untuk di bagian area bawah mata pun sama, area bawah bulu mata kayak gitu. Jadi kita bersih-bersihin. Jadi kalau di foto tuh kadang-kadang suka kelihatan bulu matanya tuh kayak kotor, masih ada warna putih-putih gitu ya. Nah, ini untuk menghindari yang seperti itu, kita tutup pakai eyeliner. Jangan pakai maskara ya sisters, karena kalau misalnya pakai maskara itu bulu matanya jadi nggak lentik lagi, dia jadi kayak ngegumpal gitu loh. Harus pakai eyeliner. Boleh eyeliner pensil atau dari makeover ada yang black check. Boleh juga pakai eyeliner spidol kayak yang aku pakai ini dari Wardah, Maybelline atau dan lain sebagainya. Atau dari Meilinda juga bisa. Kemudian aku aplikasikan bulu mata bawah. Seperti biasa bulu matanya aku potong-potong dulu ya sister dari beberapa bagian. Kemudian aku beri lem di bagian ujung-ujung bulu matanya. Kemudian aku tunggu sampai setengah kering baru aku langsung tempelin ke bulu mata yang aslinya. Jadi cara menempelkan bulu mata bawahnya itu nggak yang asal tempel ke kulit, tapi dia harus agak nempel ke bulu mata bawah yang asli, karena untuk menghindari kelongsoran atau copot nyoplek-nyoplek di tengah jalan ya sister. Cara ini jauh lebih ampuh ya, karena sering kali kalau yang nggak dipotong-potong itu biasanya dia lepas bulu matanya atau jepat bulu matanya bagian depan atau bagian biasanya ujung-ujungnya sih. Tapi kalau dipotong-potong kayak gini tuh bener-bener aku nggak pernah ada keluhan yang namanya bulu mata bawah itu jepat. No, ya ini alisnya udah aku benerin ya sisters. Yang tadi aku bilang kalau ternyata alis sebelah kanannya aku tuh kayak longsor sebelah. Jadi setelah aku ngeh baru aku betulin, cuman nggak sempet aku video pas aku ngebetulinnya. Nah terus aku kemudian bikin eyeliner lagi. Jadi kayak dari bawah
bulu matanya itu aku kasih eyeliner, karena kalau misalnya cuman dari atas aja itu biasanya nggak rapih gitu, kayak bagian bawahnya tuh kosong gitu loh. Nah kemudian untuk yang selanjutnya aku aplikasikan blush on. Ini aku pakai blush on dari Ivan Gunawan yang Check Color Martian Das 02 dari Kosmetik Tama. Jadi Ivan Gunawan X Ines ya, ini bener-bener bagus banget. Tapi emang blush onnya ini harganya lumayan ya, di atas 100.000. Kemudian aku aplikasikan highlighter di bagian tulang pipi atau bagian-bagian yang aku ingin tonjolkan. Ini yang pertama aku pakai dari Vocalure yang shade 03 Double Glam Ultra Glow Highlighter. Ini yang warna gold. Kemudian aku timpa yang kedua, ini aku pakai highlighter dari Wet n Wild atau gimana sih bacanya, highlighting powder. Ini sumpah highlighternya itu bener-bener bagus banget, lembut banget. Ini yang warna gold. Nah untuk step selanjutnya aku pakaikan lipstick. Ini aku pakai lipstick dari Maybelline yang shade 175. Jadi ini pinknya pink soft banget, cocok banget aku pakai ini, selalu pakai ini pinknya, jadi nggak ngejreng, nggak terlalu muda, dan ini bener-bener cocok meong. Nah kan sister, itu kalian bisa lihat sekarang alisnya itu yang kiri dan kanan udah ya 90% mirip lah, nggak kayak yang tadi itu yang sebelah kanan terlalu longsor banget. Karena memang itu udah dibenerin ya. Oke. Makanya kalau bikin alis itu jangan sekali merasa langsung jadi kayak ditinggal dulu bikin apa ntar baru kelihatan apa minusnya, ditinggal dulu bikin apa ntar baru kelihatan minusnya, baru kita benerin kayak gitu. Nah ini aku pakai concealer di bagian bawah bibirnya. Mohon maaf sekali karena bibirnya yang bagian bawah kayak sedikit lebih besar, jadi aku nggak pakai lipstick sesuai dengan bibirnya karena biar agak ngekontur, biar kelihatan agak lebih kecil.